Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, sekarang settingnya lagi minimalis ya karena aku lagi bepergian. Sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama ini Grim Reaper. Gambarnya agak serem ya, tapi di sini temanya tentang suatu hubungan yang berakhir. Nggak ada lagi kesempatan kedua. Maksudnya mungkin selama ini udah dicoba diselamatkan, udah coba diomongin, tapi entahlah salah satu pihak merasa atau dua-duanya merasa udah deh kayaknya hubungan ini, pertemanan ini atau apapun ini kayaknya udah, itu waktunya udah selesai. Terus waktunya pertumbuhan, waktunya transformasi. Kadang momen titik balik itu dimulai dari luka, dari kecewa, dari sebuah akhir. Adalah sebuah awalan baru untuk kamu menulis cerita yang berbeda atau sebuah awalan untuk kamu kayak merubah banyak hal di hidup kamu gitu. Butuh katalis dan salah satu caranya itu adalah sebuah akhir. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Ini nyambung banget sih dengan si oracle tadi. Ini tema besar kamu adalah death. Death itu berbicara tentang momen ending, sebuah akhir, ada sesuatu yang berakhir, tapi itu juga sebuah momen transformasi gitu. Jadi, mungkin untuk sebagian teman-teman ada yang lagi berproses dengan sebuah akhir gitu. Kayak ada satu hal yang berakhir, entahlah hubungan, entahlah pekerjaan, em, yang jelas ada suatu tema tentang akhir. Terus bisa jadi juga mungkin gak ada hubungannya dengan sebuah akhir, tapi kayak ada kesadaran untuk kayaknya hidup gue perlu berubah nih. Kayaknya ada sesuatu yang perlu berbeda dengan hidup gue. Jadi kayak aku akan membuat keputusan yang berbeda. Nah, bisa jadi juga itu sebuah tema yang muncul dengan kartu death ini. Itu ya, yang jelas ada tema akhir, ada tema transformasi. Entahlah karena situasi di luar diri kamu atau memang itu kesadaran dari dalam. Nah, yang berikutnya di posisi blessing. Ace of Cups, awalannya baru untuk hati kamu gitu. Awalannya baru, cerita yang baru, ibaratnya mungkin perlu melewati masa sulit atau rasa yang baru gitu karena gini, kadang sebuah akhir itu juga membawa rasa lega gitu ya. Mungkin rasa yang campur aduk tapi rasanya salah satu rasanya itu lega. Terus juga sebuah kesadaran yang berbeda tentang hal-hal yang udah berakhir, tentang hal-hal yang udah lewat gitu. Untuk sebagian memang ada sesuatu hal yang baru, jadi itu juga membawa rasa yang baru gitu. Dengan Ace of Cups di posisi blessing. Itu ya. Terus yang jadi tantangan, Page of Pentacles. Ini tuh ketika jadi tantangan bisa aja dia menutup hati, menutup diri, tidak mau um, belajar lagi. Ibaratnya gini, misalnya orang, contoh aja nih biar gampang, orang yang nggak mau belajar lagi. Dia sudah sampai misal di posisi manajer, direktur, apalah jabatannya udah tinggi. Dia merasa paling pinter, paling tahu, paling berpengalaman, jadi dia tidak mau mendengarkan orang lain. Itu contoh aja biar gampang. Mungkin hubungannya bukan tentang pekerjaan, tapi ada rasa kayak um, egonya yang tinggi gitu. Entah ini kamu atau kamu berurusan dengan orang seperti ini. Itu ya. Terus juga Page of Pentacles ketika jadi tantangan, mungkin ada hambatan komunikasi, mungkin ada rasa takut untuk membuka diri lagi gitu. Ada hubungannya dengan hal yang berakhir ini, atau bisa jadi juga pengalamannya udah lewat nih lama, tapi rasa rasa itu masih ada gitu, rasa takutnya kecewa lagi, rasa takutnya untuk membuka hati lagi. Itu Page of Pentacles ketika jadi tantangan ya. Lalu di posisi advice, sarannya buat kamu berpindah, kembalikan badan, tinggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Mungkin situasi, mungkin cara hidup tertentu, kebiasaan tertentu, karena tadi di sini momen transformasi nggak cuman dari sebuah akhir, tapi juga dari kesadaran diri gitu. Nah, apa sih itu? Kamu lihat hidup kamu, ada nggak situasi orang-orang tertentu, kebiasaan, cara hidup tertentu yang kamu perlu lihat lagi nih? Apakah cara hidup seperti ini akan kamu bawa untuk jangka panjang gitu? Ini sesuatu yang baik gak buat kamu kalau kamu lakukan ini terus untuk jangka panjang gitu?
Terus yang berikutnya, di waktu yang akan datang Devil. Devil ini tuh punya arti positif, punya arti negatif juga. Cuman karena ini baru uh, lapis pertama gitu ya, nanti kita akan konfirmasi lagi. Cuman ketika dia posisi positifnya gitu, kalau hubungannya dengan pekerjaan, keuangan ini sesuatu yang bagus gitu. Ini mengkonfirmasi keberlimpahan, kenyamanan, um, upgrade dengan pekerjaan gitu. Tapi ketika di posisi negatif ada situasi yang rasanya berputar-putar di tempat yang sama, kebiasaan yang membelenggu kamu, cara hidup tertentu, hubungan tertentu yang rasanya kayak stagnan gitu, atau kayak dinamikanya gitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan di situ, tidak ada penyelesaian konflik, tidak ada cara komunikasi yang sehat. Nah, devil ketika di arti negatif bisa seperti itu, gitu ya. Sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, nah tadi di posisi dead nih ya, dikonfirmasi sama lovers. Untuk sebagian memang yang berakhir itu hubungan romantisnya, itu ya. Terus juga gini, em, setelah momen akhir itu, atau memang ada pilihan sulit yang perlu dibuat gitu ya. Karena lovers itu bisa berbicara pilihan, bisa jadi juga ada hubungannya dengan konteks romantis. Hubungan romantis yang berakhir, atau membuat pilihan yang sulit, ibaratnya ada hal-hal yang harus diakhiri. Itu kan pilihan yang sulit gitu ya. Dan ini menjadi tema besar kamu. Kadang pilihan sulit itu perlu dibuat gitu, rasanya nggak nyaman, rasanya mau menghindar, tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya itu sesuatu yang akan meringankan hati dan pikiran sih. Terus di posisi blessing-nya adalah tadi Ace of Cups ya. Di sini Ace of Cups dikonfirmasi sama Eight of Wands. Eight of Wands itu momentum, pergerakan, komunikasi, kabar baik gitu. Karena tadi ada Ace of Cups, mungkin kabar baiknya berhubungan dengan hal-hal yang kamu tunggu selama ini, misalnya konfirmasi pekerjaan, konfirmasi tentang kabar kamu misalnya lagi apply apa gitu. Pokoknya kabar-kabar yang kamu tunggu ini datang karena aku melihat kayak kabar baik gitu ya. Makanya membawa rasa yang baru di sini. Terus juga perpindahan. Bisa secara lokasi gitu, artian yang sesungguhnya bisa juga kayak pindah chapter kehidupan, bepergian misalnya traveling juga gitu. Ada sesuatu misalnya tempat yang mau kamu tuju, terus akhirnya baru kesampaian sekarang. Karena ini aspeknya positif gitu. Perpindahan chapter kehidupan pun walaupun tadi di sini awalnya nggak enak gitu ya, ada yang berakhir dulu baru kamu berpindah. Tapi itu membawa kamu ke suatu tempat yang lebih baik gitu, lebih fulfilling atau membawa lebih banyak pertumbuhan buat kamu. Itu ya. Terus kalau misalnya ada yang kamu bangun, kamu usahakan selama ini membicarakan progres, ini membicarakan momentum juga dengan eight of wands di posisi blessing kamu. Lalu tadi page of pentacles dikonfirmasi sama page of cups. Gini aku mendapat tema tentang melihat hal-hal yang perlu dilihat, menghadapi apa yang perlu dihadapin. Kadang kita denial, itu ini waktunya berhenti denial. Apapun itu ya. Ada situasi yang sebenarnya kamu tahu gitu. Ini nggak bagus. Dan kamu perlu lihat, kamu perlu mengambil sikap. Lalu di advice-nya ada ten of sword kan, makanya perlu pergi, perlu berpindah, perlu membalikan badan, perlu ditinggalkan karena ada stagnansi. Rasanya udah mentok, kayak kayak nggak ada, entahlah, mungkin sudah diusahakan selama ini, mungkin coba diomongin, tapi rasanya balik lagi mentok. Tuh, ada yang mentok dalam situasi ini. Ada yang nggak happy dengan situasi yang rasanya berhenti di situ-situ aja. Karena angka 10 itu kayak udah selesai gitu. Udah selesai, terus mau kemana? Itu ya. Karena ten of sword, kayaknya rasa sakitnya udah mentok atau rasanya udah buntu banget. Entahlah semesta intervensi atau kamu yang mengambil keputusan. Tapi untuk sebagian memang kamu yang perlu membuat keputusan gitu. Karena ini advice-nya buat kamu pindah, kembalikan badan, tinggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Gak cuma tentang situasi atau orang-orang tertentu, tapi cara hidup tertentu juga. Gitu. Terus, Devil dikonfirmasi sama si Seven of Swords. Ini bisa gini,
Seven of Swords itu bisa jadi sesuatu yang tricky, kamu perlu hati-hati tentang orang-orang tertentu, ya. Terutama kamu udah punya feeling sama nih orang nih, kok rasanya ada nggak pas sama orang ini, gitu. Terus pesan kedua adalah dengan Seven of Swords skenario lainnya, tentang tadi balik lagi, menghadapi apa yang perlu dihadapin, berhenti denial, berhenti menghindar, jangan lari dari kenyataan, jangan membohongi diri, gitu. Kayak aku merasa ada yang tahu sebenarnya situasinya tuh apa, udah udah tahu gitu, cuman nggak mau dihadapin. Penekanannya adalah hadapin itu, apapun yang kamu hindarin selama ini, terus berhenti menghindar, berhenti denial. Jadinya rasanya kayak ngulang-ngulang, tapi memang pesannya kayak gitu sih untuk sebagian. Nah, yang terakhir sebagai penutup, your commitment is being tested. Komitmen kamu lagi diuji, gitu. Komitmen itu bisa tentang hubungan romantis, bisa tentang konsistensi kamu terhadap sesuatu hal. Misalnya konsistensi, contoh, kamu komitmen untuk nge-gym seminggu 2 kali gitu. Terus ada sesuatu kamu jadi males, kamu jadi, "Ah udahlah entar aja," akhirnya lama-lama mundur gitu. Itu kan komitmen kamu ke diri kamu sendiri. Gak cuman tentang hubungan romantis. Nah, apa nih yang perlu kamu lakukan? Karena di sini memang sebagian gitu untuk hubungan romantisnya, entahlah lagi di ujung tanduk atau memang udah berakhir gitu ya. Dan kayaknya untuk yang udah berakhir ini aku mendapat vibe kalau memang hubungannya nggak sehat, gitu. Jadi ini lebih kepada komitmen kamu sama diri kamu, seberapa kamu sayang sama diri kamu, seberapa kamu memilih diri kamu. Nah, ini pesannya gitu. Kamu lebih memprioritaskan mana? Kamu lebih eh, menyayangi diri kamu atau apapun yang udah berlalu itu? Atau yang mana gitu? Makanya ada tema tentang komitmen is being tested, atau memang kayak ibaratnya juga kamu misalnya nih, contoh satu lagi, kamu lagi mengusahakan sesuatu, terus kamu ketemu tantangan, terus rasanya aduh gimana banget nih keluar dari tantangan ini gitu, apa berhenti aja ya, atau ini bukan jalan aku ya, atau ini kayak ya udahlah gitu aku pindah haluan aja. Nah, ini juga pesannya buat kamu yang skenarionya seperti ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.